Pertama maknanya, yang kedua maknanya. Oke, paham sudah itu. Sekarang itu apa maknanya menurut bahasa? Kalau menurut bahasa itu banyak maknanya itu. Antara lain minha, apa katanya kitab itu? Minha al-bayan, bukan al-tanzil, tapi al-bayan. Itu bayan itu bahasa Arab itu. Bayan adalah bahasa Arab. Kenapa bayan itu dinamakan bayan? Arti bayan itu tadi apa maknanya itu? Apa? Jelas. Karena pertama kali jelasnya masuk agama Islam itu di sana, daerah sana itu dibawa oleh Wali Songo. Makanya sampai sekarang itu ada bukti nyata yang real menunjukkan agama Islam itu paling pertama jelasnya ada di Bayan itu. Ada namanya Masjid Kuno. Pernah pergi ke sana? Tidak pernah. Pemilih masa itu dari sendiri tidak pernah. Padahal orang-orang itu, orang-orang barat, saya lihat dia ada itu perempuan, poyos perempuan, matanya buta sebelah, terus dia tua. Kok datang dia ke sini? Kamu ini tidak tahu nama daerahmu sendiri itu. Bayang-bayang tak pernah pergi ke sana. Kasihan dulu. Nanti ajak nanti kepalanya ya untuk pergi rehlah besar sekali waktu, happy supaya kita tahu keadaan daerah kita sendiri kan. Masa orang turis doang itu yang mengetahui daerah kita sendiri tidak punya pengalaman. Nah karena itu nanti harus ditanya itu, dia ajak itu guru-guru. Itu bayar. Itu artinya bayar. Begitu. Dari kata bayana yubayinu bayanan artinya jelas. Tetapi karena di sana manusia cuma sedikit sekali, kurang mendapatkan respon karena manusia sedikit, kurang begitu berkembang agama Islam, lalu pindah dia ke bagian selatan. Makanya bagian selatan itu disebut oleh orang baik ini dengan nama Tabun. Apa? Tabunun, bahasa Arab sebelahnya itu. Tapi orang dari ini mengatakan keden. Tiba bekat ya, tiba keden. Padahal itu tabjin dari tabayyana ya tabayyanu tabjinan. Tapi orang dari gunung mengatakan keden begitu. Asalnya tabjin. Nah di sini ini manusia karena sudah banyak manusia di sini berkembang pesat agama Islam. Makanya ada bayan, ada tabjid begini sama-sama masdar. Nah, terang artinya bukan terang bulan, terang sudah. Terang benderang ajaran agama Islam dilombongkan begitu. Nah, yang kedua maknanya itu apa? Abdiyah. Dia itu apa? Bersinar arti abdiyah. Sebelumnya sudah namanya dia. Tapi ini yang dituju oleh bayan dan dia itu kata-kata. Apabila orang sudah bisa menyampaikan kata-kata pelajaran khutbah pidato dengan secara jelas dan terang, itu tandanya dia itu orang yang pas. Kenapa perlu kata-kata jelas terang? Supaya murid-murid, supaya si pendengar, supaya jamaah itu bisa gampang memahami kata-kata orang yang berbicara itu.
Karena kalau tidak terang, tidak jelas, walaupun kamu namakan itu siap kali itu satu kitab, kamu tidak akan paham. Kenapa? Karena tidak jelas, karena tidak terang. Nah, karena itu dituntut itu menjadi seorang guru, seorang dai, seorang khatib, untuk berbicara dengan secara fasih, secara jelas dan terang. Misalnya saja terang, kita mengajar di sini. Sebab kita ini setelah kamu membawakan dengan kesehatan dan begitu saya tercara saya nerangkan. Bisa paham kamu benar? Tidak, kenapa? Tidak terang itu. Terus nanti ditanya itu sama guru, siapa yang ngajar kamu tadi? Wali Ros. Aku pelajari balaga. Terus apa yang tidak tahu saya apa di bahas itu. Kenapa kamu tidak tahu? Terus itu seperti orang remon kata. Dan bisa paham. Baru itu dinamakan fasih kata-katanya apabila dia ucapkan dengan secara terang, jelas, gamblang, dan kalian bisa paham, baru dinamakan fasih. Baru dinamakan fasih. Tapi subhanallah enggak. Baru sekali saya terangkan kalian sudah menjadi paham. Kenapa? Karena saya terang cara saya menerangkan itu. Gamblang jelas. Coba saya terangkan juga itu. Atau saya terangkan dengan secara berliku-liku begitu. Padahal yang kita mau bahas itu adalah fasih, tapi keterangannya itu memakai itu ilmu fikih begitu. Dua ini pembahasan kita adalah mengenai fasih. Kalian ini orang-orang manusia yang sudah balik, yang artinya balik itu anak yang sudah dibebani oleh kewajiban agama. Maka hukumnya kalian itu wajib wudhu, wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib naik haji. Begitu. Padahal pengajian kita itu balaga, tapi dibahasnya itu ilmu fikih. Lalu orang bertanya, apa belajarmu tadi ilmu balaga? Siapa belajar? Abu Rasul. Apa pembahasan fasih? Apa fasih itu? Kamu akan salah caranya begitu. Orang sudah balik. Orang balik itu ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan, misalnya sembahyang, misalnya puasa, zakat, dan haji dan seterusnya. Masa itu namanya fasih kan? Salah pemahaman begitu. Nah, itu walaupun dijelas terang begitu, namun salah pemahamannya tidak juga dinamakan fasih kan begitu. Atau sudah saya ceritakan itu, anak kecil tak bisa fasih, anak kecil kan begitu. Anak kecil tak bisa fasih. Kan ada ceritanya itu anak kecil manggil bapaknya itu di sawah. Dia melapor sama bapaknya, ama dia bilang dengan Jawa di Bali, dengan Jawa di Bali. Si barangnya begitu ina pelok diambil dibawa bapaknya itu mau digorok di sana. Kalau dia lihat itu ada bekas teh juga itu bunga. Bertanya bapaknya, kamu ngombe begitu? Ngombe begitu. Dan saya sudah ambilkan. Kencang si makan dulu dulu. Ibu Santi dengan jawabannya dia bilang begitu. Dia datang dulu, kepeng juga kepeng di modal, ngombe. Karena dia ngombe. Cara anak kecil itu salah itu. Amak dengan Jawa, padahal dengan Jawa begitu. Seharusnya pikiran itu amak dengan Jawa. Gede di Bali gitu. Sengaja ina kata demam tulen bapaknya begitu. Langsung di sisi bang batik itu mau digorok di sini. Untung dia bertanya dulu caranya kan begitu. Dia makan mengatakan amak dengan Jawa di Bali, dengan Jawa di Bali. Sengaja ina. Tidak sampai marah begitu, tapi caranya tidak pas. Amak dengan Jawa.
kemudian indah ketika ini. Itu namanya anak tidak, itu namanya anak tidak fasih. Atau anak yang bercerita kepada temannya itu. Ada anak bercerita kepada temannya. Anak, woi. Ada anak yang bercerita kepada temannya, tetangganya, enggak kemudian kepada temannya itu, lalu bercerita, marah bapak temannya, kamu menyokapnya di sini suami kamu begitu. Mama sih ada yang berjidang ini, dia itu anak itu. Lalu pergi ke bapak temannya lalu bercerita lagi itu. Tahu-tahu dia bercerita aku beli ketan enam, tapi namanya belum pasang. Aku beli ketan enam, tapi dia pakai itu enam, salah pemahaman. Ini kalau tidak pasang, orang tidak pasang kita dengar kita bisa menjadi salah. Ada juga anak tetangga saya itu dimarahi oleh ibunya begitu. Ibunya sedang itu istirahat bersama bapaknya di dalam kamar. Lalu anak itu dibuang. Anak itu bilang itu, marah ibunya itu keluar. Pak Soleh. Saya mengerokok menyokap yang belah garanya itu. Namanya anak kecil itu dia. Masuk lagi ibunya begitu. Lagi dia bilang itu tahunya anak itu berhitung itu seke dua tapi karena tidak pase seke itu dia bilang dua itu dia bilang perlu itu dia bilang namanya anak tidak pas salah pemahaman begitu. Makanya jadilah orang yang pas, jadilah anak yang fasih. Ini makna fasih menurut bahasa. Sedangkan kalau menurut istilah apa itu bahasa itu? Dia tidak apa? Besar-besar suara ini, kalau tidak besar suaramu berarti kamu tidak fasih. Ibaratkan anil alfazin bayyina al-mutabadira ilal fahmi, itu namanya fasih menurut istilah. Ibarat uraian, kalau bahasa kita itu ibarat itu keterangan kata-kata, uraian kata-kata yang memakai alfaz, memakai lafaz. Al-bayyinah, lafaz satu kata-kata itu terang jelas. Terus apa lagi? Al-mutabadirah ilal fahmi, yang gampang dipahami. Itu namanya fasih menurut istilah. Uraian kata-kata yang jelas, terang, terus gampang dipahami oleh pendengar, barulah itu namanya fasih. Makanya saya itu keseringan berkhotbah itu pakai bahasa Sasak. Saya seringnya itu berkhotbah itu pakai bahasa Sasak. Kenapa? Karena itu dibandingkan oleh orang awam, dibandingkan dengan memakai bahasa Indonesia, lebih gampang orang itu memahami bahasa Sasak. Nah, walaupun di sini, makanya dulu itu ketika dibangunnya, saya masih di Gunung Mendaki, masih kuliah.
belum punya istri. Almarhum almarhumlah Tuan Guru Muhammad Anwar. Dia sering mengajak saya Jumatan di kampung-kampung begitu, sambil meminta tren, meminta kayu, meminta keras, meminta batu untuk bangunan. Terus saya ketika di sana itu berkhotbahnya itu pakai bahasa Sasak. Orang-orang sana itu insya Allah itu kerasa antusias, sampai ada yang ngomong orang-orang itu, ini udah mantan tetep persembahan, ini kepaham dia ngantok. Dulu secukup persembahan dibilang lagi dia tetap kenal begitu katanya. Sampai juga ada orang itu punya anak gadis, begitu bertanya, "Wan kan ustazmu?" Dia bilang begitu. Untuk membuat yang ngobrol anak yang kemana sampai begitu mau dia sedekahkan anaknya sama saya. Tapi wallahu alam anaknya mau sama saya atau tidak itu tidak saya tahu. Ataukah saya nanti tidak mau sama dia atau begitu. Kalau dia melihat itu menjadikan saya itu jadi menantunya, karena dia anggap itu apa yang saya sampaikan itu mengena dalam hati mereka. Karena bahasa yang seperti itu bahasa yang gampang dipaham, itu baru namanya fasih. Nanti kalau saya berkhotbah umpama pakai bahasa Arab atau saya jelaskan pakai bahasa Inggris, lalu orang bertanya, saya berkhotbah betul, no Ustaz terus no jadi nanti disampaikan semua kan dia tahu kenelan bahasa Inggris soalnya dipakai itu. Padahal tujuannya itu orang berbicara, orang mengajar, berkhotbah tidak itu untuk memberikan pemahaman kepada hadirin-hadirin. Kalau tidak paham itu kosong sia-sia. Itu namanya tidak pas. Jadi usahakan diri kalau menjadi orang fasih itu pakai bahasa yang gampang dipahami oleh pendengar. Begitu. Itu baru dinamakan pas. Nah selanjutnya bagiannya itu nanti akan kita bicarakan. Dibagi menjadi berapa itu pasnya? Jam berapa itu? Jam 9. Oh masih kurang jam 9. Itu cukupkan sudah. Sebenarnya saya memberikan batas waktu itu sampai setengah 9. Tapi tadi telat saya datang. Kita mulai jam 8. Ya sampai segini ya, jadi kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Intihad kurasa Allah husni istima'ikum wa ihtimamikum aqulu syukran jazil. Sekarang ihtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.